Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum masuk ke materi, saya akan jelaskan mengenai kompetensi dasarnya. Yang pertama 3.1, yaitu menganalisis struktur sifat senyawa karbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Yang kedua 4.9, mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan berdasarkan hasil analisis struktur sifat senyawa hidrokarbon. Di sini ada indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, mengidentifikasi senyawa alkana, alkena, dan alkuna, menjelaskan deret homolog alkana, alkena, dan alkuna, menentukan rumus umum senyawa alkana, alkena, dan alkuna, menjelaskan reaksi-reaksi tentang alkana, alkena, dan alkuna, menguraikan dampak pembakaran senyawa hidrokarbon, mengemukakan ide atau gagasan upaya mengatasi dampak pembakaran. Amati gambar di bawah ini. Ketika sate dan jagung dibakar, berubah warna menjadi kehitaman. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, kita akan bahas tadi di materi ini. Pertama ada senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon adalah bagian dari senyawa karbon yang tersusun atas atom hidrogen, H, dan karbon. Berdasarkan rantai karbonnya, hidrokarbon dibedakan menjadi dua, yaitu hidrokarbon rantai C terbuka atau alifatis dan hidrokarbon rantai C tertutup atau siklis. Hidrokarbon rantai C terbuka ada tiga golongan, yaitu ada jenuh pada rantai karbonnya. Yang kedua ada alkena. Alkena adalah hidrokarbon rantai C terbuka dengan terdapat ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya. Terakhir ada alkuna, adalah hidrokarbon rantai C terbuka dengan terdapat ikatan rangkap tiga pada rantai karbonnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada alkana. Alkana adalah rantai karbon yang paling sederhana dengan rumus umum CnH2n+2. Alkana merupakan sebuah senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Salah satu contoh senyawa paling sederhana dari alkana adalah metana atau CH4. Metana yang memiliki satu atom karbon mengikat 4 atom H. Nah, ini adalah struktur metana. Di sini ada deret homolog alkana. Jika jumlah atom C1, rumus molekulnya adalah CH4 atau yang diberi nama metana. Jika jumlah atom C-nya 2, rumusnya C2H6, disebut juga etana. Jika atom C-nya 3, C3H8, namanya propana, dan seterusnya. Selanjutnya ada gugus alkil. Rumus umum gugus alkil adalah CnH2n+1. Alkana apabila kehilangan atau diambil satu atom H akan menjadi gugus yang disebut alkil. Nama dari alkana diganti dengan akhiran il. Tata nama alkana. Berdasarkan aturan IUPAC, pemberian nama alkana diatur sebagai berikut. Yang pertama, sesuai jumlah atom C dengan bahasa Latin atau Yunani, diberi akhiran ana. Contohnya, jika jumlah atom C-nya 1, maka diberi nama metana.
jumlah atom C2 diberi nama etana, jumlah atom C3 diberi nama propana, dan seterusnya. Yang kedua ada rumus struktur alkana tidak dapat bercabang. Mulai jumlah atom C nanti dari 4 diberi awalan N yang berarti di sini ada untuk struktur alkana bercabang, cara mendinginkannya sebagai berikut. Pilihlah atau cari deret rantai C terpanjang sesuai jumlah atom C-nya sebagai nama induk alkana. Kemudian atom C lain yang terletak pada rantai induk disebut cabang sesuai jumlah atom C-nya diberi nama alkil. Jika terdapat lebih dari satu cabang sejenis, nama cabang alkil diberi awalan D, C, A, dan seterusnya. Letak cabang terikat diberi nomor sekecil-kecilnya, ditentukan dari ujung C rantai induk ke ujung C lain. Urutan penulisan nama alkana. Yang pertama kita tuliskan nomor cabang, kemudian nama dan jumlah cabang, kemudian nama induk. Ini contoh penamaan alkana. Pada senyawa tersebut ada percabangan di nomor 2 dan di nomor 4. Keduanya ini adalah nama cabangnya dan nama induk. Rantai induknya berjumlah 5. Ini rantai induknya. Jadi nama senyawanya adalah 2,4 dimetil gula. Sifat alkana. Ini ada sifat fisiknya, yaitu yang pertama semua hidrokarbon merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Alkana mudah larut dalam larut organik pada suhu dan tekanan biasa. 4 alkana yang pertama C4 sampai C4H10 berwujud gas pentana, C5H12 sampai hektaretana, C17 H36 berwujud cair, sedangkan C18 H38 dan seterusnya berwujud padat. Sifat kimia alkana. Yang pertama, alkana dan sikloalkana tidak reaktif, cukup stabil apabila dibandingkan dengan senyawa organik lainnya. Pembakaran atau oksidasi alkana bersifat eksotermik atau menghasilkan kalor. Jika direaksikan dengan perusahaan lain, yaitu H2, 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 dan H2, K dan atau H pada alkana mudah mengalami substitusi atau penukaran oleh atom halogen. Terakhir ada senyawa alkana rangka panjang dapat mengalami reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan atom, pengurus atom atau oleh. Kedua ada alkena. Rumus umum yang digunakan untuk menyatakan alkena adalah C2H2S. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang tak jenuh dan memiliki ikatan rangkap 2. Deret homolog alkena. Ingat bahwa dalam alkena terdapat satu ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Nah, ini adalah deret homolog alkena. Sekarang ada tata nama alkena. Yang pertama, seperti pada alkana, sesuai jumlah atom C, nama akhiran ana pada alkana diganti akhiran ena. Pada struktur letak ikatan rangkap 2 diberi nomor serendah-rendahnya. Untuk alkena bercabang, tentukan atau pilih induk alkena, yaitu rantai C terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Atom C lain yang terikat pada induk disebut cabang atau alkil dengan nama alkil sesuai jumlah atom C-nya dan diberi nomor menyesuaikan letak nomor ikatan rangkap 2. Urutan penulisan nama alkena. Pertama kita tuliskan nomor cabang, nama dan jumlah cabang, nomor letak ikatan rangkap 2, dan nama induk alkena. Contoh penamaan alkena.
ada di nomor 2 dan di nomor 4, maka kita tuliskan 2,4 heksadiena. Ini juga ada contoh-contoh lain. Lanjut, sifat alkena. Sifat fisik. Yang pertama, alkena memiliki sifat fisika yang sama dengan alkana. Perbedaannya yaitu alkena sedikit larut dalam air. Titik lele dan titik didih alkena hampir sama dengan alkana yang sesuai. Makin bertambah jumlah C, maka harga NR makin besar. Maka titik didihnya juga makin tinggi. Sifat kimianya yaitu alkena jauh lebih reaktif daripada alkana. Karena adanya ikatan rangkap, reaksi alkena terutama terjadi pada ikatan rangkap tersebut. Terakhir ada alkuna. Alkuna memiliki rumus umum CnH2n-2. Alkuna juga termasuk dalam penyaring hidrokarbon taktilum. Namun alkuna memiliki satu atau lebih ikatan rangkap tiga antara atom karbon. Alkuna yang paling sederhana adalah etuna atau asetilena C2H2 atau ini guys. Nah, ini adalah rumusnya, rumus struktur. Dan sekarang ada deret homolog alkuna. Ingat bahwa dalam alkuna terdapat satu ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Tata nama alkuna. Seperti pada alkana, tentunya jumlah atom C. Nama akhiran ana pada alkana diganti dengan akhiran ana. Pada rumus struktur terletak ikatan ketiga diberi nomor rendah-rendahnya. Untuk alkuna bercabang, tentukan atau pilih induk alkuna, yaitu rantai C terpanjang yang memiliki satu ikatan rangkap tiga atom C lain yang terikat pada induk disebut cabang atau alkil. Dengan nama alkil sesuai jumlah atom C-nya dan diberi nomor menyesuaikan letak nomor ikatan rangkap tiga. Urutan penulisan nama alkuna: nomor cabang, nama dan jumlah cabang, nomor letak ikatan rangkap tiga, dan nama induk alkuna. Ini ada contoh penamaan alkuna, bisa dilihat. Sifat alkuna, sifat fisik. Yang pertama, sifat fisik alkuna sama dengan alkana dan alkena. Alkuna juga sedikit larut dalam air. Titik didih alkuna mirip dengan alkana dan alkena. Semakin bertambahnya jumlah atom C, harga NR makin besar, maka makin tinggi titik didihnya. Sifat kimianya, reaksi-reaksi pada alkuna mirip dengan alkena, hanya berbeda pada kebutuhan jumlah bereaksi untuk penjenuhan ikatan rangkap. Alkuna membutuhkan jumlah bereaksi 2 kali kebutuhan bereaksi pada alkena untuk jumlah ikatan rangkap yang sama. Sekarang ada dampak pembakaran tidak sempurna dari hidrokarbon. Di antaranya adalah karbon dioksida akan menimbulkan pemanasan global, karbon monoksida akan menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernapasan, sulfur dioksida akan menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi mata, batuk, dan hujan asam. Nitrogen oksida akan menghasilkan asap kabut yang menyebabkan tumbuhan layu dan gangguan pernapasan. Timbal akan menimbulkan iritasi kulit, gatal-gatal, mata perih, infeksi saluran pernapasan, memicu serangan jantung, merusak ginjal, dan mempengaruhi penglihatan. Sini juga ada cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Pertama adalah melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah.
topik budaya.